Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada materi peluang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang chapter 4 yaitu peluang kejadian majemuk. Yang akan kita bahas yaitu peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Langsung saja kita bahas tentang peluang kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, jika diilustrasikan dalam diagram, ini adalah kejadian A dan lingkaran kuning adalah kejadian B. Nah, di sini terlihat bahwa kedua kejadian ini tidak saling beririsan, maka kejadian A dan kejadian B ini tidak terjadi pada saat bersamaan. Nah, untuk formula peluang kejadian saling lepas itu adalah peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah SMK mengadakan kompetisi teknologi dengan 3 kategori lomba. Yang pertama, lomba jaringan komputer untuk siswa TKJ, lomba pengembangan aplikasi untuk siswa RPL, dan lomba desain grafis untuk siswa DKV. Diketahui jumlah peserta dari masing-masing jurusan yaitu TKJ ada 30 peserta, RPL ada 40 peserta, dan DKV ada 50 peserta. Jika seorang peserta dipilih secara acak, berapakah peluang bahwa peserta tersebut berasal dari jurusan TKJ atau RPL? Langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Total peserta lomba itu ada 120, di mana 30 dari TKJ, 40 peserta RPL, dan 50 peserta DKV. Nah, peluang peserta yang berasal dari TKJ itu adalah total peserta TKJ dibagi dengan total seluruh peserta lomba, yaitu 30 per 120. Maka peluang peserta yang berasal dari TKJ itu ada 1/4 atau 0,25. Sedangkan peluang peserta yang berasal dari RPL itu adalah 40 peserta dibagi dengan total peserta lomba 120, maka peluang peserta yang berasal dari RPL itu adalah 1/3 atau 0,333. Nah, karena seorang peserta hanya bisa berasal dari satu jurusan saja, maka kejadian peserta dari TKJ dan peserta berasal dari RPL adalah kejadian saling lepas atau kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan karena peserta hanya bisa berasal dari satu jurusan saja. Nah, maka peluang bahwa peserta tersebut berasal dari jurusan TKJ atau RPL adalah peluang peserta berasal dari TKJ digabung peluang peserta berasal dari RPL itu adalah peluang kejadian peserta yang berasal dari TKJ ditambah dengan peluang peserta yang berasal dari RPL. Dijumlahkan 0,25 ditambah 0,333. Maka peluang peserta yang berasal dari jurusan TKJ atau RPL adalah sebesar 0,583. Kita lanjut ke peluang kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Nah, jika diilustrasikan, ini adalah diagram peluang kejadian A dan yang merah adalah diagram peluang kejadian B, di mana dua kejadian ini terdapat irisannya di sini yang diarsir. Maka formula untuk peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Maka untuk contoh soalnya, yaitu di sebuah SMK terdapat 2 program sertifikasi yang bisa diikuti siswa jurusan TKJ, yaitu ada sertifikasi jaringan Cisco dan sertifikasi keamanan cyber. Dari 80 orang siswa TKJ diperoleh data sebagai berikut. Terdapat 45 siswa mengikuti sertifikasi jaringan Cisco dan 35 siswa mengikuti sertifikasi keamanan cyber, sedangkan 20 siswa lainnya mengikuti kedua sertifikasi tersebut. Nah, jika seorang siswa TKJ akan dipilih secara acak, berapakah peluang bahwa siswa tersebut mengikuti sertifikasi jaringan Cisco atau sertifikasi keamanan cyber? Nah, langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Total siswa TKJ itu ada 80 orang siswa tadi pada soal. Nah, ini kita simbolkan dengan
NS, yaitu banyak semua kemungkinan. Nah, di mana 45 siswa mengikuti sertifikasi jaringan Cisco, 30 siswa lainnya mengikuti sertifikasi keamanan cyber, dan 20 siswa mengikuti kedua sertifikasi tersebut. Nah, peluang setiap kejadiannya itu ada peluang kejadian mengikuti sertifikasi Cisco itu ada 45 per NS-nya 80, sedangkan peluang untuk siswa yang mengikuti sertifikasi keamanan cyber itu ada 35 per 80, dan peluang siswa yang mengikuti kedua sertifikasi tersebut itu adalah 20 per 80. Karena ada 20 siswa yang mengikuti kedua sertifikasi, maka kejadian ini tidak saling lepas, sehingga peluang kejadian siswa mengikuti sertifikasi Cisco atau cyber itu peluang kejadian siswa yang mengikuti sertifikasi Cisco ditambah peluang kejadian siswa mengikuti sertifikasi keamanan cyber dikurang dengan peluang kejadian siswa yang mengikuti kedua sertifikasi tersebut. Maka langsung saja kita masukkan angkanya. 45 per 80 ditambah 35 per 80 dikurang 20 per 80, sehingga diperoleh peluang siswa mengikuti sertifikasi Cisco atau sertifikasi cyber itu ada 60 per 80, atau disederhanakan 3 per 4 atau 0,75. Jadi, peluang bahwa siswa yang dipilih mengikuti sertifikasi jaringan Cisco atau sertifikasi keamanan cyber itu adalah 0,75 atau 75%. Baiklah, kita lanjut ke peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B atau sebaliknya. Nah, formula untuk peluang kejadian saling bebas itu adalah peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Nah, untuk contohnya, SMKN 7 Batam mengadakan 2 program pelatihan tambahan untuk jurusan RPL dan DKV, yaitu pelatihan UI UX untuk siswa RPL dan pelatihan desain grafis untuk siswa DKV. Jika diketahui bahwa peluang seorang siswa RPL mengikuti pelatihan UI UX itu adalah 0,6 dan peluang seorang siswa DKV mengikuti pelatihan desain grafis itu adalah 0,5, maka berapakah peluang seorang siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti pelatihan UI UX dan desain grafis? Nah, langsung saja kita selesaikan. Di sini kita misalkan dulu untuk kejadian mengikuti pelatihan UI UX itu kita misalkan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A-nya tadi pada soal itu adalah 0,6. Dan untuk kejadian mengikuti pelatihan desain grafis itu kita misalkan dengan kejadian B, pada soal juga sudah tertera bahwa peluang kejadian B itu adalah 0,5. Karena kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi atau merupakan kejadian saling bebas, maka untuk peluang kejadian A irisan B itu adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Maka peluang A irisan B-nya adalah 0,6 dikali 0,5. Peluang kejadian A irisan B adalah 0,3. Jadi, peluang seorang siswa yang dipilih secara acak mengikuti pelatihan UI UX dan pelatihan desain grafis adalah 0,3 atau 30%. Nah, kita lanjut ke peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Nah, untuk formula peluang kejadian bersyarat, peluang B syarat A itu adalah peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Contohnya, pada pemilihan ketua ekskul pengembang game dan perangkat lunak, terdapat 14 calon, di mana di antara 14 calon itu ada 8 orang calon yang laki-laki dan 6 orang calon berjenis kelamin perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 orang di antaranya itu masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang mencalonkan sebagai ketua, 4 di antaranya itu masuk ranking 10 besar juga di kelasnya masing-masing. Maka, tentukan peluang yang terpilih adalah berjenis kelamin laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Nah, langsung saja di sini penyelesaiannya kita misalkan dulu nih. Untuk A itu adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar dan B itu adalah kejadian yang terpilih berjenis kelamin laki-laki.
Nah, di sini bisa kita buat ke dalam bentuk tabel, di mana calon ketua terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, di mana totalnya itu adalah 14. Dan di sini NS-nya atau banyaknya semua kemungkinan itu tadi calon ketuanya totalnya adalah 14, dan untuk NA-nya itu adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Nah, masuk ke ranking 10 besar itu di sini ada 5 orang laki-laki ditambah 4 orang perempuan, sehingga NA-nya adalah 9. Nah, untuk NB-nya yaitu banyaknya kemungkinan kejadian yang terpilih itu adalah laki-laki. Di sini total laki-lakinya itu adalah 8, maka NB-nya adalah 8. Nah, lanjut ke banyaknya kemungkinan kejadian B irisan A, yaitu laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Maka di sini adalah 5 orang. Maka NB irisan A-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita cari peluang kejadian B irisan A-nya. Kita masukkan NB irisan A-nya per NS-nya yaitu 5/14, dan peluang kejadian A-nya itu adalah 9/14. Maka langsung saja kita masukkan ke formulanya. B syarat A itu adalah peluang kejadian B irisan A dibagi dengan peluang kejadian A. Di sini angkanya sudah kita dapatkan, kita masukkan 5/14 dibagi dengan peluang kejadian A-nya itu adalah 9/14. Maka kita selesaikan 5/14 dikali 14/9. 14-nya bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh hasilnya adalah 5/9. Jadi, peluang terpilihnya ketua ekskul pengembang game dan perangkat lunak dengan syarat yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar itu adalah 5/9.